Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani pagi kalian setiap jam 7 pagi. Dan hari ini langsung berada di Anfield Stadium setelah hasil dari Liga Champions. 2 hari terakhir kita tentunya ingin menyapa para penonton yang masih setia mendukung Subathon ini sampai tanggal 1 Oktober 2025. Dan seperti kalian yang terus mendukung kita, Rexona juga terus mendukung gua dengan Subathon ini. Tetap wangi my friend karena ada Rexona Men Ice Cool yang memiliki teknologi instant dry. Oke? Dan kalian kalau ingin beli dan mendukung Subathon ini agar ada season keduanya bisa langsung klik link yang ada di pin komen dan juga di deskripsi untuk membeli produk Rexona yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita awali dengan hasil Liga Champions dari hari pertama kemarin. Itu adalah kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1 lewat 2 penalti dari Kylian Mbappe. Ada sebuah laga yang sangat thrilling, Juventus imbang 4-4 dengan Borussia Dortmund, dan pastinya Arsenal yang mampu menumbangkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0. Oke, sekarang kita akan mulai dengan membahas kemenangan 2-0 Arsenal atas Athletic Bilbao. Ini adalah faktor dari kedalaman skuad yang lagi-lagi mampu membuat Arsenal get over the line ya. Setelah battling hampir 70 menit, imbang 0-0, Athletic Bilbao juga bermain tidak jelek meskipun tidak diperkuat 2 pemain kuncinya, Williams Brothers. Namun belum ada gol yang tercipta, dan kembali lagi-lagi saat Mikel Arteta melihat ke bangku cadangan dan memutuskan untuk memainkan seorang Gabriel Martinelli. Tentu ada banyak keraguan karena memasuki laga ini Gabriel Martinelli tidak berada dalam rasa percaya diri yang tertinggi atau maksimal karena di beberapa laga terakhir penampilannya cenderung flop, dan yang terjadi justru Martinelli mampu menjawab kepercayaan ini dan tampil dengan cukup signifikan, memberikan 20 menit yang sangat-sangat fantastis, mencetak 1 gol, dan gol yang kedua pun berawal dari tusukan dan assist dari seorang Gabriel Martinelli. Ini menunjukkan memang yang berbeda dari Arsenal pada musim ini itu adalah kedalaman skuad dan opsi-opsi pemain yang memang bisa diperkenalkan atau dilakukan ketika berada dalam situasi deadlock. Beberapa laga sebelumnya, Eze dan Gyökeres yang menjadi faktor penentu, kemudian juga keberadaan seorang Noni Madueke yang tetap konsisten di 3-4 laga terakhir, dan kini pemain yang justru flop, justru sering di overlook seperti Gabriel Martinelli ataupun Leandro Trossard ketika diberikan kesempatan mampu step up dan memberikan dampak. Itu juga di highlight oleh Mikel Arteta setelah pertandingan ketika ditanya oleh wartawan di sesi press conference. Ya, Mikel Arteta menjelaskan, dia bilang, saya yakin sekali Gabriel Martinelli akan bereaksi seperti itu dengan mencetak gol. Ketika Anda meningkatkan level kepada Gabi, dia akan melakukannya dengan bereaksi positif. Dia memiliki mentalitas yang oke. Saya harap momen itu memberinya kepercayaan diri lagi karena dia adalah seorang pemain yang luar biasa. Ya, ada 3 takeaways yang bisa kita ambil dari kemenangan Real Madrid atas Marseille dengan skor 2-1. Yang pertama adalah kualitas kebintangan seorang Kylian Mbappe. Tentunya apa yang dia perlihatkan secara konsisten bersama Real Madrid itu membuat dia layak dibayar begitu besar, dan seluruh permainan dari Real Madrid tertuju kepada seorang Kylian Mbappe. Kemudian yang kedua itu adalah cederanya Trent Alexander-Arnold yang baru bermain 4 menit. Kemudian penggantinya yaitu Dani Carvajal, sayangnya unfortunately harus mendapatkan kartu merah karena improper conduct. Ya, dan yang ketiga itu adalah penampilan yang cukup bagus dari para remaja Real Madrid dalam diri seorang Dean Huijsen maupun juga Franco Mastantuono. Ya, terkait penampilan Real Madrid meskipun bermain dengan 10 pemain setelah kehilangan Dani Carvajal yang kena kartu merah, Alonso memberikan kredit kepada anak asuhnya karena tidak bermain bertahan setelah bermain dengan 10 pemain, tapi justru mencoba mencari kemenangan dan 3 poin ya. Dan dia menyampaikan setelah pertandingan, dia bilang jika babak pertama sangat fantastis, saya sangat menyukainya, kami bermain begitu cepat, meski kebobolan, tim terus bermain dengan denyut yang sama, insiden kartu merah terjadi, namun tim tidak ingin bertahan, kami terus menekan dan mencari kemenangan. Dengan skor 2-1, kami menunjukkan kematangan dan tidak menderita sama sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Alonso setelah pertandingan membuat bagaimana kubu Real Madrid itu dengan segudang pengalaman mereka di Liga Champions memiliki manajemen pertandingan yang luar biasa, yang tentunya kerap membuat mereka akhirnya menjadi salah satu tim yang menjuarai Liga Champions terbanyak. Dan terkait cedera dari Trent Alexander-Arnold, Alonso juga mengkonfirmasi mungkin cederanya tidak separah yang
prediksi di awal ya, karena 4 menit langsung minta diganti. Alonso bercerita jika kami harus menunggu terkait kondisi Trent Alexander-Arnold, bisa jadi cederanya tidak seburuk yang diperkirakan, tapi kita semua harus menunggu. Itu yang disampaikan oleh Alonso karena dibutuhkan tentunya pemeriksaan yang lebih lanjut terkait seberapa lama Trent Alexander-Arnold harus menepi, dan ini juga menjadi sebuah pukulan bagi TAA. Karena apa? Karena tidak hanya dia tidak bisa secara 100% memastikan posisi back sayap kanan sejak kepindahannya ke Real Madrid, kerap sekali di-rotate oleh Xabi Alonso dengan Carvajal yang juga tampil sangat-sangat baik musim lalu, bahkan menjadi kontender Ballon d'Or. Itu membuat cedera ini adalah sebuah setback yang sangat-sangat pukulan telak bagi TAA. Itu terlihat dari raut wajahnya ketika harus diganti, menunjukkan sebuah kesedihan dan kekesalan ya, seolah-olah frustrasi karena memang dia belum bisa memberikan penampilan terbaik dan memastikan posisi bek kanan Madrid menjadi posisi permanennya dia. Oke, sekarang kita masuk ke laga yang hujan gol antara Juventus kontra Borussia Dortmund. Skor akhir adalah 4-4, di mana ini menjadi sebuah sepertinya kebiasaan yang terjadi di 2 laga terakhir. Ya, terlalu banyak kebobolan, tapi banyak juga mencetak gol. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Tudor. Dan 3 takeaways yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pergantian pemain yang dilakukan oleh Igor Tudor lagi-lagi sangat-sangat decisive. Setiap pemain yang diintroduce itu memberikan dampak dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk bisa merubah jalannya pertandingan. Kemudian yang kedua, jika kita ambil takeaways yang kedua itu adalah menipisnya waktu dari seorang Tun Koopmeiners. Ya, dia diberikan kepercayaan untuk menggantikan posisi dari Manuel Locatelli pada laga ini, namun tidak tampil dengan baik. Dan terakhir tentunya ini sangat jelas di mata seluruh orang yang menonton laga ini, jika Juventus ingin kembali menjadi juara, maka mereka harus memfokuskan tim ini kepada seorang Kenan Yildiz yang selalu konsisten walaupun masih berusia sangat muda. Dan memang dalam pembicaraan untuk kembali memperpanjang kontrak dan memberikan gaji yang lebih cocok dan lebih pantas untuk remaja masih berusia 19-20-an yang menggendong satu tim. Ya, ketika ditanya oleh wartawan setelah pertandingan, Igor Tudor menjelaskan jika ada hati yang hebat. Hati yang hebat ini dalam artian para pemain pengganti yang dimasukkan dan mampu merubah jalannya permainan. Mereka yang masuk dari bench kembali membuat perbedaan. Ini merefer kepada Azic, merefer kepada Vlahovic dan pemain-pemain lain yang dalam 4 laga terakhir selalu membuat gol atau membuat perbedaan saat diberikan kesempatan bermain. Seperti yang mereka perlihatkan di 4 laga terakhir, Dortmund punya talenta individu yang hebat di banyak area. Kami mendapatkan masalah dengan kehilangan intensitas. Ini di-refer oleh Igor Tudor karena memang 3 hari sebelumnya mereka baru saja menjalani laga mahabrat kontra Inter Milan, sementara secara quote-unquote Dortmund mungkin secara lawan di Liga Jerman tidak seberat dari Juventus. Namun kami berbahaya saat menyerang. Nah, itu yang dijadikan penilaian oleh Igor Tudor dalam hasil imbang 4-4 kontra Borussia Dortmund. Begitupun dengan Vlahovic yang kembali menjadi pahlawan ya saat tampil sebagai pemain pengganti masuk ya. Ini yang secara khusus juga mungkin kayaknya Vlahovic ini lebih produktif kalau tampil sebagai pengganti ya. Gue sih nggak apa-apa ya, senang-senang aja kalau dia masuk dari bangku cadangan terus dia cetak gol banyak dan produktif terus kayak gini. Jadi cadangan terus aja sampai setahun terakhir is okay gitu ya. Dan itu ada satu gestur juga yang ditunjukkan oleh Manuel Locatelli dengan merangkul Vlahovic dan menunjuk diri seorang Vlahovic seolah-olah memberikan sinyal kepada manajemen Juventus untuk segera memperpanjang kontraknya dan membuat dia bisa stay di tim ini ya. Dan setelah pertandingan Vlahovic menjelaskan semuanya akan datang sejalan pengalaman kami ya. Jadi mungkin dia refer kepada kenapa dulu beberapa musim terakhir, khususnya musim terakhir, keran golnya mandek ya. Dan sekarang sepanjang dia mendapatkan pengalaman karena dia tergolong pemain muda, semuanya berjalan lebih baik ya. Kami adalah tim muda dan kami harus membaca pertandingan lebih baik lagi ya. Kami tidak bisa terus kebobolan, kami harus belajar lagi. Hal terpenting adalah kami tidak kalah dan kami harus terus mempertahankannya. Itu yang disampaikan oleh Dusan Vlahovic setelah hasil imbang dan comeback Juventus dari ketertinggalan 4-2 nyaris sepertinya sudah tidak ada harapan. All of a sudden, out of nowhere, Dusan Vlahovic membuat 2 gol dan 1 assist ya. Sebuah penampilan yang luar biasa dari striker Montenegro ini. Dan sekarang kita masuk ke Manchester City, di mana pelan-pelan ternyata Erling Haaland ini morph atau berubah menjadi seorang pemimpin
di ruang ganti Manchester City. Kenapa? Karena setelah kita tilik ya, kemarin gue juga nonton di derby, gue ngelihat dia bikin 4 clearance di kotak penalti sendiri. Defend untuk corner, defend untuk crossing, defend untuk free kick. Dia mengorbankan diri sebagai striker dan membuang begitu banyak bola. Dan itu sebenarnya kan bukan main jobnya dia, ya. Main job dia adalah cetak gol. Itu menunjukkan bagaimana seorang Haaland ini sudah berkembang menjadi pemimpin di ruang ganti, ya. Dan kurang lebih ini adalah statistiknya. Sekarang dia menjadi joint top scorer di derby Manchester bersama Rooney dan Aguero, masing-masing 8 gol. Namun Haaland bisa mencapai ini dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, teman-teman, ya. Selain tentunya statistik produktivitas, ya gue juga ingin meng-highlight betapa dia memiliki ownership dan tanggung jawab yang gradually improve dan membantu pertahanan, di mana dia membuat 6 clearance di laga derby Manchester kemarin. Dan ini beberapa statistik untuk defensive phase dari permainannya itu jauh improving. Pertama adalah bagaimana dia bisa memenangkan kembali possession secara rataan per game naik jadi 1,9 kali berbanding 2 musim yang lalu 1,1 dan 1,2 kali. Kemudian probabilitas duel, kemenangan duelnya itu juga naik signifikan jadi 68% berbanding musim lalu hanya 42 dan 47%. Dan itu membuat ini terlihat sekali dia memiliki responsibility dan tanggung jawab yang lebih untuk bisa membantu dan menginfluence tim yang dia bela dan memberikan contoh, ya, set an example, ya, untuk menjadi seorang leader yang baru. Dan ya, hal ini juga dinotis oleh Guardiola yang menyatakan kepada media jika dia bilang ia atau Haaland masih sangat muda, dia harus mulai belajar apa artinya menjadi kapten, karena saya berharap dia masih akan berada di sini untuk bertahun-tahun mendatang. Cepat atau lambat, dia akan mengambil alih posisi kapten utama. Ya, itu yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan juga seorang Erling Haaland. Dan sekarang kita akan maju ke kawan kita, the special one yang akan menjadi milestone kita yang keempat. Itu adalah Jose Mourinho yang sepertinya akan segera diumumkan sebagai pelatih baru Benfica. Ya, tentunya setelah dipecat dari Fenerbahce dan pulang ke kampung halamannya, kemarin terlihat Mourinho sempat menonton pertandingan Benfica. Dan setelah 25 tahun, ya, meninggalkan Portugal, kawan kita ini kembali ke tanah halamannya dan mungkin akan menerima pinangan dari Benfica, ya. Presiden dari Benfica saat ini, Rui Costa, itu memberikan sinyal-sinyal dan indikasi jika the special one itu mungkin akan ditunjuk sebagai pelatih Benfica berikutnya, ya. Dia menyampaikan jika kami mencapai kesepakatan agar Bruno Lage mundur sebagai pelatih Benfica, saya berterima kasih atas semua yang sudah dilakukan untuk klub, namun ini saatnya perubahan. Pelatih berikutnya akan duduk di bench pada saat laga kontra Villas das Aves Sabtu ini. Pelatih Benfica berikutnya harus adalah seorang pemenang dan merepresentasikan klub yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membawa tim ini ke level berikutnya. Oke, karena gue lagi di Liverpool, gue ingin masuk dulu ke reminder, ya. Kalau jersey bertanda tangan Hugo Ekitike akan kita bagikan lewat skema Lucky Spin di akhir pekan ini, laga Manchester United melawan Chelsea di IRL gua. Bajunya sudah kita beli, tanda tangannya sudah ditandatangan oleh Hugo Ekitike. Syaratnya gampang, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk berlangganan video dengan kode unik gua, agar kalian bisa dimasukkan ke dalam list username untuk bisa masuk dan beruntung di Lucky Spin dan terpilih untuk mendapatkan jersey bertanda tangan Hugo Ekitike. Nah, sekarang kita masuk ke Chelsea, di mana agen dari Nicholas Jackson itu baru saja angkat suara, my friend. Ya, agen dari Nicholas Jackson ini Kamara, dia bilang jika hubungan dengan Maresca, antara kliennya dan Maresca ini beyond repair, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya. Dia menjelaskan jika hari ini di Chelsea hubungan dengan Maresca tidak baik. Kami tidak akan menggigit tangan yang memberi kami makan karena Chelsea membuat Jackson tampil di level Eropa. Dia berada di Chelsea selama 2 tahun dan mencetak 30 gol. Jadi hubungan kami dengan klub itu selalu bagus. Namun kartu merah yang dia terima memperumitnya di Chelsea. Sekarang kami berharap bisa tampil dengan baik di Bayern Munich dan memainkan musim yang bagus bersama Bavarians. Ya, secara tidak langsung agen dari Nicholas Jackson mengindikasikan jika kliennya tidak akan kembali ke Chelsea dan akan mencoba mencari cara untuk bisa memindahkan Nicholas Jackson jika tidak secara permanen ke Bayern, mungkin ke klub lain pada musim panas mendatang. Dan sekarang kita masuk ke kutipan seorang Tom Heaton yang bercerita, ini cukup unik nih, ya, terkait Lemans. Nah, ini dia. Tom Heaton ini kan
kiper ketiga ya dari Manchester United gitu kan, justru memberikan pujian setinggi langit kepada Lemans yang baru saja diakuisisi dari Belgia dengan mahar sekitar 20 juta pound sterling. Dan ini cukup aneh, kalau gua jadi pesaingnya, ya gua nggak akan muji-muji gitu kan pesaing gua dan ngasih tahu kalau dia lebih baik dari gua. Tapi mungkin itu yang peran yang dimainkan oleh Tom Heaton yang mungkin paham kalau dia adalah kiper ketiga dalam hal ini. Dia bilang, meski baru beberapa hari di sesi latihan, dia terlihat sebagai pemain yang bagus. Dia tenang dan kuat secara karakter. Kemampuan fundamentalnya sebagai kiper sangat impresif. Dan saya mengatakan itu kepada dirinya hanya beberapa hari setelah bergabung di sesi latihan. Ya, kita harapkan Lemans mungkin bisa segera membuat debut, jadi kita bisa tahu apakah ini adalah pembelian yang berkualitas dan memang akan menjadi kiper jangka panjang dari Manchester United. Dan sekarang kita akan, tentunya karena gue lagi di Liverpool, kita tutup dengan berita dari Liverpool. Ini dia. Kawan kita, Arne Slot, itu mengecam para pandit-pandit Manchester United. Ini mungkin dia udah geram ya, gitu. Karena terus-terusan disindir tentang pembelanjaan atau spending mereka selama musim panas ini. Dan akhirnya Slot angkat bicara. Dia bilang, ada begitu banyak fokus kepada pemain baru, terutama dari para pandit yang mendukung klub lain, ya, selain Liverpool, yang di negara ini, dia bilang. Dan tidak berhenti membicarakan angka 450 juta pound sterling. Saya ulangi, 450 juta pound sterling. Tetapi jangan lupakan 300 juta pound sterling dari penjualan yang kami lakukan. Jadi ya saya ingin memperkuat tim dan harus membayar. Jika kami harus menjual Szoboszlai hari ini, maka nilainya adalah 100 juta pound sterling. Itu yang disampaikan oleh Slot untuk memberikan alasan jika angka yang dikeluarkan itu sebenarnya sesuai dengan angka penjualan. Dan angka 450 juta pound sterling itu terlihat besar karena memang adanya inflasi yang terjadi di transfer market akhir-akhir ini. Untuk pemain yang mungkin rata-rata saja memang harus besar sekali mahar transfernya. Berbeda sekali dengan satu dekade yang lalu, mungkin angka 20 juta adalah angka yang fantastis. Namun, that is not the case hari ini. Oke, my friends, itu dia episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang tetap support dan juga masih mengikuti rangkaian Subaton ini. Dan kita akan kembali lagi besok dan juga dengan IRL yang lebih seru lagi. As always, my friend, have a lovely day.